Polres Brebes, Jawa Tengah, kembali menggelar kasus ibu kandung yang menggorok 3 anaknya hingga salah satu di antaranya yang berusia 7 tahun meninggal dunia, akibat sayatan benda tajam di lehernya. Dalam gelar kasus yang menghebohkan bahkan menjadi trending topik ini, Polres Brebes akhirnya mengungkap kasus pembunuhan terhadap anak yang terjadi di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto, mengatakan kasus yang saat ini masih berjalan, pihaknya tengah melakukan upaya koordinasi dengan pihak kejaksaan maupun pengadilan soal gangguan kejiwaan yang dialami pelaku. Menurut Kapolres, apabila mengacu pada undang-undang orang yang mengalami gangguan kejiwaan, maka pelaku tidak bisa dipidanakan. Apalagi terduga pelaku, hasil observasi dari dokter atau ahli gangguan jiwa yang dialaminya merupakan gangguan jiwa berat. Untuk sekarang, beliaunya atau yang terduga pelaku ini sudah kami lakukan observasi lagi di rumah sakit jiwa di daerah Semarang. Jadi, kami dari pihak kepolisian sampai saat ini akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu dari pihak kejaksaan maupun dari pihak pengadilan atau Bapak Hakim. Bagaimana selanjutnya proses hukum terhadap ibu ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 44, apabila orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dihukum atau dipidana. Ketua Tim Psikologi dari RSUD Dr. Susilo Slawi, Dr. Glorio Immanuel SPKJ, menyebutkan, dari pemeriksaan yang dilakukan selama 1 bulan lamanya dengan berbagai tahapan, tim dokter menyimpulkan jika pelaku mengalami gangguan jiwa berat yang nyata. Gangguan jiwa dikatakan berat karena yang bersangkutan terdapat halusinasi. Contohnya mendengar suara bisikan di telinga dan itu sudah menetap lebih dari 1 bulan. Yang kedua, keyakinan menetap yang tidak sesuai dengan logika atau waham selama 1 bulan pemeriksaan. Menurutnya, hasil penelitian dan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah mengalami gangguan kejiwaan lebih dari 6 bulan lamanya. Jadi bukan kejadian yang baru dialami oleh pelaku, melainkan kejadian yang sudah lama atau rangkaian hasil pemeriksaan lebih jauh ditemukan gangguan-gangguan jiwa sejak masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Ibarat ini puncak dari gangguan yang dialami terduga, kata Dr. Glorio. Ketika kami melakukan pemeriksaan lebih jauh, banyak kami temukan adanya gangguan-gangguan jiwa pada terduga sejak masa kanak-kanak sampai dengan masa dewasa. Ibaratnya ini adalah puncak dari gangguan pada terduga. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa yang pertama, gangguan kejiwaan itu bukanlah suatu gangguan yang tabu. Gangguan kejiwaan itu adalah suatu gangguan yang mungkin dialami oleh siapa saja dan sudah ada pengobatannya, sudah bisa dijelaskan secara medis. Dan yang kedua adalah deteksi dini dari gangguan jiwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Perlu adanya deteksi dini gangguan jiwa, bahkan mulai dari anak-anak. Karena seperti gagal tumbuh kembang anak, keterlambatan berbicara pada anak, hiperaktif pada anak, retardasi mental seperti yang kasus yang kita hadapi ini, semuanya adalah bagian dari gangguan kejiwaan. Tapi bukan sesuatu hal yang tabu. Deteksi dini, meningkatkan pengetahuan orang tua, lingkungan, bahwa gangguan-gangguan seperti ini bisa didiagnosis, bisa diobati, dan bagaimana caranya keluarga mendukung yang menderita di rumah, bagaimana caranya mendidik anak-anak di rumah. Hal ini sangat-sangat penting. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dan juga dukungan bahwa gangguan jiwa bukanlah suatu hal yang tabu, maka kita harapkan hal-hal yang seperti kita hadapi pada saat ini tidak terjadi lagi. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan.